Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bang ya. Sehat, Semua sehat-sehat. Alhamdulillah kita bisa ngumpul di sini. Di sini. Alhamdulillah kita bisa ngumpul ya. Dari mana-mana. Di pagi hari ini tanggal berapa nih? 12. Tanggal 12. Tanggal 12 kita ngumpul di sini. Kebetulan kita ngumpul di kediaman om kita. Ini salah satu om kita di sini, Om Acep Salahuddin. Kebetulan beliau om kita yang paling bontot. Jadi di sini kumpulnya kita ini, kita mau ngebawa semua biar tahu apa sih kita ngumpul di sini buat apaan. Oke? Pertama kali kita kenalin nama kita, kumpulan kita adalah Abni Siam. Apa sih Abni Siam? Abni Siam. Tadinya mas sebelum Abni Siam ada yang bilang Gamar. Iya. Gamar tuh siapa tuh kan? Sirama BG. Kan nama kong kita Abdul Ghani, neneknya Siti Maryam. Ada yang namain Gamar, gaknya Gani. Marnya Maryam. Terus ada yang Siram, ABG. Siramnya Siti Maryam. ABG. Abdul Ghani. Kayaknya kurang gimana gitu ya. Selama BG. Akhirnya kita kumpul ngobrol-ngobrol tuh. Akhirnya ketemu deh, intinya langsung ke Abni Siam. Jadi Abninya Abdul Ghani, Siamnya Siti Maryam. Oh, nama, Gitu. itu jadi gabungan dari nama kakek sama nenek kita ya? Berarti kan udah tahu ya apa itu Abni Siam. Nah, Abni Siam itu kan kakek sama nenek kita. Nah, kebetulan nih di kumpulan kita ini nih, kita pengen punya kegiatan. Nah, kira-kira kegiatannya ini ya intinya sih kegiatan yang bakal manfaat, nggak usah keluar dulu, buat di dalam kita aja, di Abni Siam, di keluarga Abni Siam dulu aja. Kira-kira apaan nih yang bagus buat dikerjain sama Abni Siam? Ayo. Yang udah berjalan apa? Tuh. Sejauh Yang ini. udah berjalan mah misalkan kalau misalkan ada acara keluarga kita beres-beres rumah nih om, kan. Terus ada juga taklim pengajian seminggu sekali. Sama kegiatan apa lagi tuh? Gambar. Family gathering. Family gathering. Alhamdulillah tuh udah kebentuk ya dari tahun berapa itu family gathering biar kita istilahnya nggak putus tali silaturahmi deh antara keluarga sama keluarga yang lain. Nah kira-kira begitu tuh kegiatan-kegiatan yang ada di Abni Siam ini untuk sekarang ini. Yang udah berjalan tuh. Yang udah berjalan. Artinya kegiatan yang sudah berjalan hanya baru spek di antara kita aja gitu ya. Iya. Betul. Ya. Makanya kalau melihat ini, saya melihat ada potensi besar sebenarnya. Tapi potensi ini kalau dari tadi cuman beres-beres rumah saat kita mau acara, kemudian ada kegiatan kepanitiaan saat salah satu di antara kita melakukan pernikahan, kemudian tadi ada ngaji taklim ya kan, itu udah bagus. Tapi alangkah lebih indahnya lagi seandainya Abni Siam ini mulai kita kemas yang sifatnya sosial. Apa sih yang sifatnya sosial? Gimana? Ya. Gimana om? Kalau sifatnya sosial, mungkin kalau kita ngumpulin dana buat dunia-dunia selain Abni Siam di luar itu belum mampu, ya kan? Cuman saya secara pribadi melihat kumpulan-kumpulan Abni Siam ini punya potensi. Pertama, di Abni Siam ini ada praktisi pengajar, hampir rata-rata keluarga besar dari Bapak Abdul Ghani dan Ibu Hajah Siti Maryam itu bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua ada lagi di bidang seni, ya keluarga Abni itu ternyata kalau kita lihat komplit. Ada lagi di dunia kesehatan, ya. Mudah-mudahan akan muncul profesi-profesi berikutnya di Abni Siam. Amin. Ya. Amin. Oleh karena itu, harapan saya sungguh sangat besar kalau kelompok kecil ini menjadi besar. Dan perlu dipahami sama kita semua, Abni Siam ini terdiri dari satu keluarga kecil yang diawali sama Bapak Abdul Ghani, kemudian Ibu Hajah Siti Maryam. Kemudian dari kedua orang tua kita ini, nenek kita ini lahir kurang lebih sekitar 8 anak. Yang pertama Hajah Anisatur Rahmah, ya.
Yang kedua almarhum Bapak Abdul Kholik. Yang ketiga Haji Muhammad Subhan. Yang keempat ada Ibu Siti Marwah. Ya. Yang kelima ada Ibu Anisah Andrianti. Yang keenam ada Ibu Asifah Arianti. Yang ketujuh ada Ibu Siti Khadijah. Dan yang terakhir saya. Saat ini posisi saya paling bontot. Umur yang bontot aja udah 47. Coba. Yang pertama berarti umur berapa tuh kira-kira? Lebih dah. Tambahin itu. Tipis-tipis tuh. Nah, setelah saya lihat perjalanan keluarga besar Abdi Siam ini, ternyata sangat berkesan saya. Tapi akan jauh lebih berkesan lagi apabila kelompok ini mulai bermain di sektor sosial. Oleh karena itu, izinkan pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan yang mudah-mudahan bisa direspon baik sama keluarga besar Abdi Siam yang lainnya. Amin. Apa sih gagasan yang saya punya? Pertama, kita punya kurang lebih 9 anak yatim yang ada di keluarga besar Abdi Siam. Itu dari keluarga aja tuh. Dari keluarga aja. Dari keluarga kakak pertama sampai saya bontot, setelah saya hitung-hitung, itu kurang lebih ada 9 anak yatim yang memang sebaiknya kita peduli sama mereka. Ya. Mudah-mudahan bentuk kepedulian kita ini akan mengarahkan, Allah akan bimbing kita sehingga kelompok ini tidak hanya kelompok keluarga yang hanya hura-hura, tapi juga kelompok keluarga yang memberikan manfaat untuk keluarga yang lainnya. Syukur-syukur ke depan kita punya manfaat buat orang-orang di luar Abdi Siam. Amin. Kabul. Ya. Bahkan saya juga bercita-cita, berpikir mudah-mudahan keluarga Abdi Siam ini mampu mencetak sebuah lembaga usaha. Amin. Yang nanti dari lembaga usaha ini kita bisa saling membesarkan satu sama lain. Enggak lucu kalau cuma satu doang yang besar. Tapi alangkah indahnya saat seluruh Abdi Siam mengalami kemajuan yang signifikan, baik dari status sosial, dari ekonomi dan pendidikan, dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Ya. Insyaallah. Nah, di antara ide saya yang mungkin bisa diterima mudah-mudahan adalah tadi 9 anak yatim ini bagaimana kalau kita memberikan apresiasi. Tidak setiap hari tentunya, mungkin untuk Ramadan saat ini kan menjelang Ramadan ya 2022 ini. Ramadan itu jatuh di bulan April. Masuk Lebaran itu di bulan Mei. Awal kita Memang betul. Nah, Betul banget. menjelang menghadapi Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, harapan saya seluruh keluarga Abdi Siam bahu-membahu untuk membuat kita semua tertawa dengan bahagia. Amin. Ya. Insyaallah. Amin. Selesai dari itu, program berikutnya adalah Muharraman. Jadi mudah-mudahan donasi-donasi akan kita bangun ini mampu membuat 9 anak yatim yang ada di keluarga besar Abdi Siam ini tersenyum menghadapi hari-hari berikutnya. Dan alhamdulillah kegiatan donasi anak yatim ini sudah kita mulai dari bulan Januari 2022. Awal tahun. Dan itu baru tercatat ada 5 donasi. 5 donatur. 5 donatur. Ini kita belum semua berarti. Nah, ini yang di samping saya nih belum. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ide ini direspon baik sama ponakan-ponakan. Amin. Ya, Siap. sama Tenang, cucu. Ini tenang. cucu nih. Biar bagaimana ini cucu nih. Ya. Amin, siap. Insya Allah kalau kita konsen di memperbaiki hajat hidup anak-anak yatim, Allah pun tidak akan pernah tutup mata. Ya, kita semua pada punya hajat, saya yakin itu. Kemudian hajat anak yatim kita penuhi, insya Allah, dan pasti
Allah akan memenuhi hajat hidup kita semua. Amin. Ya, saya yakin anak ponakan-ponakan yang ada di Abdi Siam ini punya cita-cita besar. Mudah-mudahan cita-cita besar ini dengan kita membantu menjadi donasi anak-anak yatim yang ada di Abdi Siam, Allah akan mewujudkan cita-cita kita semua. Kemudian sistemnya bagaimana? Sistemnya bebas, ya. Mau 1.000, mau 2.000, mau per bulan, mau seminggu, boleh. Tinggal nanti diatur. Nah, yang sudah terbangun dari bulan Januari, ini ada 5 donatur yang sudah pasti, nominalnya juga sudah pasti, dan datanya sudah ada. Kalau nanti ini sudah bisa dipegang sama Lukman atau Rehan atau sama Bang Apit sebagai pengurus-pengurus Abdi Siam, nanti bisa saya serahkan itu dan dilanjutkan. Amin. Nanti di Ramadan pertama kita buka acara, kita kasih 9 anak yatim ini cenderamata dari donasi-donasi kita. Amin. Semakin banyak donasi yang terkumpul dan semakin banyak dana yang bisa kita hibahkan, kita berikan untuk anak-anak yatim ini, sehingga menghadapi bulan Ramadan, menghadapi bulan puasa, Lebaran, kemudian menghadapi kegiatan-kegiatan yang lain, mereka nggak sendiri, ya. Mereka masih punya kita, keluarga Abdi Siam yang masih punya peduli, ya. Ini yang ingin kita bangun. Mereka sudah tidak punya bapak mungkin, mereka sudah tidak punya ibu mungkin, tapi mereka punya keluarga besar Abdi Siam yang siap membantu mereka untuk menyongsong hari jauh lebih baik. Allah. Ya. Oleh karena itu, Kabul ya Allah. mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa disebarluaskan kepada keluarga Abdi Siam yang lainnya, sehingga mereka bisa menjadi donatur-donatur yang akan kita galang. Yang jelas, donatur ini pertama akan kita khususkan untuk 9 anak yatim, ya. Oh, ternyata lebih. Kita bisa memberikan donasi-donasi kita untuk orang di luar. Oh, kirain buat Abdi duda. Siam. Oh, boleh. Boleh. Nanti setelah yatim mungkin kita akan beranjak untuk Iya, duda. janda. Oh, diperluas lagi. Ada nggak sih janda di Ada. Abdi Hazim? Ada. Ada dong, tentu ada. Enggak cuma janda, duda juga ada, ya. Intinya pada kesempatan kali ini saya sangat berharap mudah-mudahan ide ini bisa direspon sama keluarga Abdi Siam yang lainnya. Mudah-mudahan niat kita membantu, Allah juga akan bantu hajat hidup kita semakin besar sehingga yang sukses di Abdi Siam bukan cuma satu. Karena kita jadi donatur, Allah angkat derajat kita, semua Abdi Siam yang ada di keluarga kita itu menjadi orang-orang hebat. Akan menjadi donatur tidak hanya untuk Abdi Siam tapi juga untuk keluarga-keluarga di luar Abdi Siam. Amin ya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini bisa direspon. Sebenarnya ini materi ini ingin saya sampaikan saat haul emak waktu di rumah Bapak Haji Muhammad Subhan. Nah, kemarin. Kalau ke 11 ya. Cuman berhubung satu dan lain hal, saya datang di akhir, jadi ide ini tidak bisa saya sampaikan. Tapi alhamdulillah pengajian rutin anak-anak Abdi Siam ini yang biasanya dilaksanakan di Sunan, kemudian ada ide dilaksanakan di rumah saya. Nah, kebetulan jadi semangat saya lagi untuk memotivasi keluarga besar Abdi Siam untuk menjadi donatur. Donatur untuk apa? Untuk yatim dulu pertama. Mudah-mudahan terus berkembang. Mungkin pertama kita bisa nyumbang 5.000 sampai 10.000 per bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan saat Allah memberikan penghasilan lebih, kita bisa nambah jadi 20.000, jadi 25.000, ya. Ayo kita mulai. Pokoknya berjuang untuk anak yatim yang ada di sekeliling Abdi Siam itu tidak akan pernah merugi, insya Allah. Orang yang sayang dengan anak yatim, insya Allah akan berdekatan saat nanti dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi manfaatnya tuh banyak banget gitu ya. insya Allah banyak. Nah, terus kalau masalah buat donasi, kagak harus uang boleh gak? Misalnya ada yang mau ngasih baju, Boleh,
sepatu, Boleh. atau mungkin jam tangan apa gitu, atau buku. Boleh. Iya, Berarti ngelebar lagi. Jadi boleh ya. Tapi bisa juga sih kayak gitu bisa. Terus kalau pas yang hari H ini nih Om, hari H pas misalkan kayak bulan Ramadan nih, kita mau ngasih ke apresiasi ke anak yatim kita. Itu kalau bisa saya usul kalau bisa setiap kita kayak ini hitungannya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Jadi misalkan lo Kiki mampunya segimana nih bawa makanan misalnya kan, bawa makanan misalnya beli makanan, wah gue bilang jadi 10.000 beli gorengan, beli bawa ke sini. Jadi pas ngumpul itu kita nggak ngeberhatiin siapa aja. Jadi semua walaupun cuma 10.000 bawa makanan, bentukannya makanan tuh hari. Ada yang bawa minuman, ada yang bawa snack, ada yang bawa ini. Kalau bisa itu kita susun lagi biar nanti acaranya nggak ada yang berat banget, satu ini berat itu berat. Tapi juga misalnya kalau nggak ada ya nggak usah dibawa. Nggak masalah. Jangan jadi minder. Iya benar. Biasa aja. Benar. Itu ini. Tapi kita sambil Kita kan datang juga ada kado, ya kan begitu? Kalau emang ada makasihin. Artinya hadirnya kita itu memberikan support buat keluarga yang lain. Pasti Syukur-syukur ada. Allah kasih kelapangan rezeki, kita datang jauh-jauh ke tempat acara bisa bawa teng-tengan. Amin. Ya. Jadi dalam bantuannya bisa dalam bentuk apapun, cuman untuk saat ini yang ada di otak saya adalah uang dulu. Kenapa? Karena uang ini nanti saat si yatim terima, dia bebas menggunakan untuk apa aja. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini yang jatuh pada bulan April, program distribusi dana anak yatim yang kita kumpulkan dari bulan Januari sudah bisa diterima oleh anak-anak yatim di Gamar. Habis kita kumpulkan lagi untuk persiapan bulan Muharram. Habis kita kumpulkan lagi. Pokoknya saya bangun, mudah-mudahan motivasi kita untuk membantu sesama ini terus menggebu sehingga kelompok atau organisasi ya, kalau mau dianggap organisasi Abdi Siam ini semakin lama semakin maju dan konsen di kegiatan-kegiatan sosial. Pengajian sudah bagus ya, pengajian sudah bagus. Kemudian bantu-bantu keluarga yang ingin melaksanakan pernikahan sudah bagus. Itu kalau perlu dipertahankan, ditambah lagi nanti kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang terus akan kita bicarakan dan akan kita munculkan ke depan. Kalau buat masalah ini pengumpulan dananya gitu, pengumpulan dana menurut saya sih dana ini sifatnya harus terbuka kan? Oh iya. Sifatnya harus terbuka. Nah kita nanti nih bakal bikin satu rekening. Nanti kita kita munculin rekening ini. Jadi keluarga semua, uang cangcing semua bisa langsung transfer ke sini. Tapi konfirmasi ya, tolong dikonfirmasi karena nanti juga ada spreadsheet yang bakal nerangin bentuk itu uang. laporan. Iya, bentuk laporan kita yang bisa dilihat semua anggota. Jadi di sini sifatnya terbuka. Ya. Kredibilitas boleh diadu. Mudah-mudahan kalau kita udah bisa amanah, nantinya Abdi Siam bisa lebih maju lagi Om. Itu Jadi nggak ada tutup-tutupan nih Om. Itu boleh diadu. Hah? Boleh Aduin diadu. terus. Iya. Nah, itu Kayak dan tentunya Mau nanya, yang kenceng Mas, yang kan kenceng. kalau untuk kayak pengumpulan dana itu apa dalam setahun gitu ya, sebulan sekali sekian, misalkan bulan ini 10.000, bulan depan 10.000, atau mungkin kayak bebas. enggak setiap Langsung hari setahun. besar gitu aja, kayak bulan Muharram apa Oke. kayak Idul Fitri atau gimana? jadi gini, awalnya pokoknya untuk donatur bebas. Masih kapan Ya. aja? Yang penting tiap bulan masuk gitu loh. Jangan bulan Januari ngasih, Februari enggak, Maret enggak, April enggak, katanya Maret ngasih. Enggak. Jadi setel dulu kemampuan kita berapa. Oh, saya mampunya 1 bulan 10.000. Nah, coba konstan istiqomah dulu di angka 10.000. Konsisten. Kalau tiba-tiba nanti Allah kasih rezeki terus mau rubah jadi 15.000, monggo. Atau awalnya kasih 50.000 bulan pertama, bulan kedua jadi 25, nggak apa-apa, yang penting masuk setiap bulannya. Dan ini akan terus diupdate oleh panitia Abdi Siam ya, yang akan dipelopori sama Bang Apit.
Itu akan membentuk sebuah kepanitiaan yang tadi akan memberikan laporan setiap bulannya. Bahkan nanti ini bisa diakses sama Abdi Siam yang lainnya, ya. Bahkan kita juga tidak menutup kemungkinan masih menerima masukan, saran dari keluarga Abdi Siam yang lainnya. Mungkin ada ide-ide lain. Intinya, ayo kita dukung kegiatan keluarga besar Abdi Siam ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin besar, Amin. semakin hari semakin berkah, semakin hari semakin profesional. Mudah-mudahan juga kita bisa membuka usaha bersama. Amin. Ya. Jadi nanti kita kumpul, nggak lagi kolektifan ngeluarin duit, enggak, tapi justru bagi hasil, masya Allah. Kalau sampai itu terjadi, masya Allah, ya. Mudah-mudahan itu kita wujudkan. Makanya kita tarik dulu ridhonya Allah dengan cara apa? Pelihara anak yatim, ya. Di agama Islam boleh, ya, bahkan itu dianjurkan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh miara tuyul. Memang miara tuyul kaya, cuman nggak boleh. Tapi miara anak yatim itu diharuskan, apalagi anak yatim masih keluarga kita, ya. Apalagi yatim yang piatu. Yatim piatu udah gitu pakaiannya piyama. Makanannya bakpia. Di rumahnya banyak piagam. Apalagi Makanannya ciki piatos. Lu pesen begini dapet piala. Gimana lagi? Mudah-mudahan ini bisa di-share ya. Bisa di-share, bisa ditanggapi dengan pikiran yang tidak salah paham. Ya. Ini hanya sebuah ide, gagasan. Mudah-mudahan gagasan ini bisa direspon sama pengurus-pengurus Abdi Siam, sehingga rekan-rekan yang lain, keluarga-keluarga yang lain yang jauh nun di sana itu bisa ikutan membesarkan Abdi Siam, berpartisipasi. Nanti kita pakai rekening siapa, pokoknya saya percaya mau siapa aja pakai rekening, atau mau bikin rekening lembaga itu juga, tapi mungkin nanti ya. Nanti itu mah susah nanti. Belum ada nomornya. Izinnya belum ada. Intinya ide-ide baik ini jangan sampai hilang di tengah jalan, ya. Terus kita bangun, sebab hidup tanpa ide itu kayak ide robot, manusia robot, cuman ngikutin aja. Harapan saya kelompok Abdi Siam ini mampu melahirkan manusia-manusia yang punya ide-ide cemerlang untuk kebaikan agama dan dunia kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa ngajak semua ya. Om, mau nanya lagi nih. Kira-kira bagusnya Abdi Siam ini kan baru kebentuknya Om. Visi misinya apa Om? Visi misi, ya mungkin kalau visi misi kita akan bicara lebih serius lagi. Intinya kita pengen pendahulu kita kayak Emak Haji Iyam, Bapak Abdul Ghani, mungkin kalau kita mau tarik lagi almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Rauf, kemudian ada lagi Bapak Haji Muhammad Fitri Budiman, Papi. Bikin mereka yang sudah menghadap Allah tersenyum dengan akhlak-akhlak kita, dengan amal-amal baik yang akan kita lakukan, sehingga semua yang kita lakukan kita tarik benang merah untuk mereka yang sudah mendahului kita. Ya, jadi duduknya kita, bergeraknya kita, nafas kita itu akan membuat mereka-mereka yang sudah mendahului kita tersenyum. Karena apa? Karena ngelihat anak-anak cucunya akur, ya, bener jalannya, manfaat, baik ilmunya, tenaganya, uangnya, dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kita lanjutkan, mudah-mudahan anak keturunan kita itu akan masuk gerbongnya Bapak Kiai Abdul Rauf Said Tamim. Kemudian nanti kita akan kumpul, baik kumpul di dunia, kelak nanti kita akan kumpul bersama di akhirat bersama orang-orang soleh. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan pernah mundur. Dalam perkumpulan ada gesekan, ada benturan, itu hal yang biasa. Ya. Tidak jadi biasa saat gesekan ini, benturan ini membuat kita pecah belah. Ya. Saya sebagai anak langsung dari Bapak Abdul Ghani dan Ibu Hajah Siti Maryam bangga ngelihat ponakan-ponakan, ngelihat cucu yang masih peduli
untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari keluarga besar Bapak Abdul Ghani dan Ibu Hajah Siti Maryam. Mudah-mudahan jerih payah sampean semua, keringat yang sudah dikeluarkan, tenaga yang sudah dikeluarkan, ini akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Visinya itu aja. Intinya semua keluarga dari Abdi Siam itu manfaat ilmunya, tenaganya, hartanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ya. Amin. Dilanjutkan. Kalau mungkin untuk tahun ini Bang Apit yang jadi ketuanya. Iya. Terus akan ada regenerasi ya. Kita Dan saya maunya sih Bang Api terus jadi ketua. Terus. Apa bang? Enggak, Bang Abid lebih dihususin nih kayaknya nih Om, lebih dihususin buat haul yang ke depan. Insya Allah kan haul ke depan nih di Lampung kalau gue. Cocok jadi Ini ketua. lebih ini lagi nih Bang, lebih harus matang lagi nih. Ya. PR lagi. Jadi ketua cocok ya, soalnya Ladang berbelah rambutnya amal. ke pinggir. Jadi rambut sih. Senyumnya udah lebar. Masya Allah. Taman juga kawin. Enak. Berapa bulan udah? 3. 3 4. Kok lagi jawab sih? Gue tahu tadi. Alhamdulillah, Abdi Siam nambah lagi ntar. Biar sehat ya Bang ya. Amin. Buat semua keluarga, Uwa, Encang, Encing semua, ade, abang, paman, om semua deh. Mudah-mudahan Buyut. Tante, Iya, tante, buyut, tante cici. semua mudah-mudahan kalian semua ikut membesarkan program kita. Amin. Mudah-mudahan kalian semua yang membesarkan jadi orang besar. Amin. Mudah-mudahan ini terwujud semua apa yang kebaikan yang udah kita cita-citain, Amin. kita niatin harus kita wujudin. Semua harus ikut. Amin. Karena apa? 5.000 kita terima. Oke? 5.000 sebulan, 5.000 kita terima. Jadi kayaknya nggak ada alasan kali ya. Kayaknya gitu, kayaknya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa beneran. Redo kita. Oke. Tibang 5.000 masih bisa ingat datang kemana? kalau acara. Iya, yang Yang penting penting datang pas acara. kalau pas ada acara ya. Datang maksudnya. Kalau ayo nggak dong, datang ikut. orangnya, Kalau- datang duitnya. Kalau bukan kita siapa coba yang bikin rame ya? Yang kira-kira masih belum pernah datang kalau ada acara, ayo gabung sini, nggak kangen tapi. Nggak kepengen apa? Bang Pentak iya. robo apa? Datang apa? Sombong amat. Oke, Om, nutup Om. Biar Om yang nutup. Oke, baik ya. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi. Amin. Niat-niat baik kita selalu Allah jaga. Amin. Kemudian semua hajat-hajat kita akan Allah kabul. Dan akhlak-akhlak kita ini akan membuat pendahulu kita tersenyum. Baik, kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah dulu ya, kemudian baru nanti kita hamdalah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, cukup alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada salah-salah sikap, ya kita baru pemula. Mudah-mudahan bisa profesional. Cukup dari kita. Pemula juga pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Siam. Ojo.